Keanekaragaman hayati paling baik terlihat di kawasan tropis. Kawasan ini adalah habitat dari sekitar 2/3 dari semua spesies tumbuhan dan hewan di dunia. Dan masih banyak lagi yang belum ditemukan. Kekayaan flora dan fauna ini juga berarti kekayaan berupa parasit yang tak terkira banyaknya. Dan semua bisa berbahaya bagi manusia. Sebagian besar berupa serangga, misalnya nyamuk. Nyamuk membantu parasit memasuki tubuh manusia di mana parasit bisa menyebabkan penyakit yang berbahaya. Jika nyamuk membawa larva dari cacing nematoda, larva bisa memasuki aliran darah ketika nyamuk menggigit dan menyulut apa yang disebut filariasis atau penyakit kaki gajah. Pada penyakit ini, cacing berukuran mikroskopis atau filarie berkembang biak di dalam tubuh manusia. Dan jika nyamuk menggigit orang yang sudah terkena penyakit itu, cacing di tubuh orang itu bisa menginfeksi nyamuk yang nantinya akan menginfeksi orang lain. Sejumlah spesies nematoda berakumulasi di pembuluh limfa. Oleh sebab itu, cairan limfa tidak bisa mengalir dengan baik. Sebagai dampaknya, jaringan membengkak. Yang paling sering terkena serangan adalah kaki. Deformasi yang disebabkan penyakit ini adalah yang dikenal dengan sebutan kaki gajah atau elephantiasis. Nematoda juga bisa menyerang bagian tubuh lainnya, misalnya lengan, dada, dan alat kelamin. Terutama sangat berbahaya jika menjangkau mata. Di dalam mata, nematoda bisa menyulut infeksi yang menyebabkan kebutaan. Onchocerciasis, yang juga dikenal dengan sebutan kebutaan sungai atau penyakit Robles, disebabkan cacing parasit. Yang jadi inang parasitnya adalah lalat hitam yang hidup di sepanjang tepian sungai atau kali. Bahaya lain bisa ditemukan di air hangat yang tergenang, yaitu Cercariae. Larva cacing itu mengambang dan mencari inang baru setelah keluar dari tubuh siput dalam kotoran. Cercariae bisa memasuki kulit manusia dan memasuki pembuluh darah di dalam usus atau kandung kemih. Di sana mereka berkembang menjadi cacing darah atau schistosoma. Satu cacing ini bisa menghasilkan ratusan telur. Schistosoma bisa menyulut peradangan, sakit perut, diare, dan darah di dalam kotoran atau urin. Pada perempuan, schistosoma bisa menyebabkan kebuntuan pada tuba falopi dan menyebabkan kemandulan. Naskah bersejarah dari zaman Mesir kuno dan kawasan yang sekarang dikenal sebagai Sudan menunjukkan referensi adanya penyakit mata yang dikenal dengan sebutan trakom. Peradangan yang diakibatkan bakteri ini menyerang jutaan orang dan menjadi salah satu penyebab kebutaan. Satu dari 5 orang pernah terserang salah satu penyakit tropis ini selama hidup mereka. Untungnya, obat yang menyembuhkan secara efektif sudah ada sekarang. Misalnya, ivermectin yang kadang disebut sebagai obat bagi COVID-19. Sangat efektif untuk memerangi penyakit kebutaan sungai dan penyakit lain yang disebabkan parasit. Obat ini sudah sangat membantu di sejumlah negara Amerika Latin dan Afrika untuk dengan sukses memerangi penyakit mata tersebut dalam beberapa tahun belakangan ini. Obat preventif juga membantu mencegah infeksi yang dipicu cacing. Selain itu, tersedianya air minum bersih juga mencegah infeksi. Tapi masih banyak langkah yang harus diambil untuk mengeliminasi banyak penyakit tropis yang selama ini diabaikan penanggulangannya.